Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming melihat sekeliling, penuh dengan niat membunuh. Wajah anggota Sekte Pedang Xifang berubah drastis. "Bayar, aku akan membayarnya." Seseorang akhirnya berteriak dan berkompromi. Hanya bercanda, Lu Ming hanyalah orang gila, begitu berani bahkan dia berani membunuh Yang Zaitian, apalagi mereka. Tidak ada gunanya jika dia terbunuh karena ini. Seseorang melepas cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lu Ming. Dengan lambaian tangan Lu Ming, energi aslinya ditarik. Beberapa orang memimpin, dan yang lain hanya bisa melepas cincinnya dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Namun ada juga sebagian orang yang enggan berpisah dengannya, sakit hati yang sangat menyakitkan, dan mereka menggertakkan gigi di sana, hampir menangis. Cincin penyimpanan ini bisa dikatakan berisi semua akumulasi kekayaan, siapa yang mau menyerahkannya seperti ini. Namun, ketika mata Lu Ming beralih ke mereka, mereka ngeri, mengertakkan gigi, melepas cincin penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Lu Ming dengan gemetar. 185, 186. Lu Ming mengumpulkan dan menghitung, hatinya begitu menyegarkan sehingga dia tidak bisa membuka matanya yang tersenyum. Semua murid dari Sekte Pedang Xifang mengertakkan gigi dengan wajah sedih, dan gigi mereka akan hancur. Semua orang di istana Jiangxing menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Segera, ketika murid terakhir dari Sekte Pedang Xifang menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Lu Ming menyimpannya dengan puas. "Oke, sekarang, kamu bisa keluar, sarang semut darah ini milikku, siapapun yang tidak keluar, jika aku melihatnya, aku akan membunuh satu," kata Lu Ming dingin. Semua murid dari Sekte Pedang Xifang berbalik dan melarikan diri seolah-olah mereka telah menerima amnesti. Dalam sekejap mata, tidak ada yang berlari. Di kejauhan, puluhan murid dari Sekte Pedang Fang meraung, "Cepat, ayo cari tempat untuk menyembuhkan luka kita, lalu berburu semut darah, jika tidak, kita akan kehilangan segalanya kali ini." Sialan, cincin penyimpananku, Tian Yun sialan, ketika dia meninggalkan alam rahasia semut darah, dia harus dibunuh. Banyak murid dari Sekte Pedang Xifang bergegas ke kejauhan dengan kebencian, memanfaatkan waktu, menyembuhkan yang terluka, dan memburu semut darah. Saat ini, tatapan Lu Ming beralih ke orang-orang di istana Jiangxing. "Kakak Ming Cheng, bagaimana kalau menjelajahi sarang semut darah bersamaku?" Lu Ming tertawa. "Aku tidak bisa memintanya." Ming Cheng sangat gembira. "Adapun kamu, segera keluar dari sini." Setelah itu, Lu Ming melihat ke arah siswa aula bintang umum lainnya. Orang-orang ini bukan orang yang baik, baru saja, mereka hanya ingin duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. "Tian Yun, kamu juga di General Star Hall, kamu tidak bisa begitu mendominasi, bukan?" "Satu orang memonopoli sarang semut darah," kata seorang siswa dari General Star Hall dengan ekspresi jelek. "Omong kosong, apa salahnya aku begitu mendominasi? Jika kamu tidak menerimanya, ambil 2 trik," tegur Lu Ming. "Aku." Pemuda itu tertegun. "Hanya bercanda, jika Anda melakukan 2 trik dengan Lu Ming, bukankah itu mendekati kematian? Ayo pergi." Yang lain tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Segera, hanya Lu Ming dan Ming Cheng yang tersisa di tempat ini. "Kakak Ming, ayo pergi." Lu Ming berbalik dan melangkah maju. "Ketika saya sampai di tepi sarang semut darah, saya menemukan ada ratusan semut darah yang merayap. Jelas, pertempuran barusan terlalu mengejutkan, itu benar-benar membuat khawatir semut darah." Ketika Lu Ming dan Ming Cheng datang, semut darah membuat teriakan aneh dan bergegas ke arah mereka. Tapi semut darah ini, level tertinggi, hanya 3 level dan 6 level, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Lu Ming? Segera, tanah ditutupi dengan mayat semut darah. Kemudian, keduanya bergegas ke sarang semut darah. Di sarang semut darah, lorong-lorong itu memanjang ke segala arah dan berselang-seling. Keduanya tidak perlu membedakan arah,
mereka bergegas maju sesuka hati. Selama mereka melihat semut darah, mereka akan membunuh mereka. 1 jam kemudian, Lu Ming telah membunuh tidak kurang dari 200 semut darah dan memanen ribuan telur semut darah. Dan panen Ming Cheng tidak sedikit, ada juga sekitar 200. Keduanya berputar-putar, tidak tahu seberapa jauh mereka telah melakukan perjalanan. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba terbuka, dan sebuah gua bawah tanah yang besar muncul. Begitu mereka tiba di gua, keduanya tertegun. Telur semut darah, di dalam gua terdapat banyak sekali telur semut darah yang bertumpuk, masing-masing berwarna kemerahan dan sebening kristal, seperti sampah yang menumpuk di dalam gua. Ini semua terkelupas oleh semut darah. Telur semut darah bukanlah telur yang ditetaskan oleh semut darah, melainkan kristal energi, yang mengandung esensi energi darah yang kuat. Ini, berapa banyak telur yang dimiliki semut darah ini? Ming Cheng tercengang. Ini, setidaknya puluhan ribu dari mereka. Lu Ming juga sedikit bingung. Ada cahaya berapi-api di mata mereka berdua. Berderit-berderit. Pada saat ini, tangisan tajam terdengar. Baru pada saat itulah keduanya menyadari bahwa ada monster besar lain di tengah gua. Ini adalah semut darah besar yang tergeletak di sana, tingginya setidaknya 10 meter. Perutnya sangat besar, dan ada untaian telur semut darah yang tergantung di sana, sekilas tidak kurang dari beberapa ratus telur. Semut ibu, ini adalah semut induk semut darah. Baru saja, keduanya tertarik oleh telur semut darah yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir mengabaikan keberadaan induk semut. Mata induk semut yang besar menatap mereka berdua dan mengeluarkan tangisan tajam. Memanggil. Di sisi gua, terdengar suara keras menembus udara, dan kekuatan yang kuat dan tajam menghantam Lu Ming. Itu adalah semut darah, tetapi itu adalah semut darah, sebesar kerbau, dengan tubuh merah menyala, sebening kristal, seperti batu delima. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Ming mengangkat senjatanya dan menyapu. Ledakan. Dengan suara keras, semut darah itu dipukul mundur, tetapi Lu Ming merasa mati rasa dan mundur beberapa langkah. Sangat kuat, ini adalah semut darah dari tingkat ketiga dan tingkat 9. Lu Ming sedikit terkejut, memanggil. Pada saat ini, seekor semut darah juga keluar dari gua di sisi lain gua. Semut darah ini tidak lebih kecil dari yang sebelumnya, dan memancarkan aura yang kuat. "Kakak Ming, keluar dulu," kata Lu Ming. "Oke." Ming Cheng mengangguk tanpa ragu sedikit pun, lalu berbalik dan berlari menuju lorong di belakang. Menghadapi semut darah dari tingkat ketiga dan ke-9, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan tinggal di sini hanya akan menyeret Lu Ming ke bawah. "Sekarang, mari kita bertarung dengan baik." Mata Lu Ming menunjukkan niat bertarung, pistol penekan iblis menjentikkan, membuat suara mendengung, dan bergegas keluar untuk membunuh semut darah. Ledakan. Pistol penekan iblis meledak, membawa momentum angin dan api, dan kekuatannya mencengangkan. Menabrak. Tombak itu bertabrakan dengan cakar semut darah, menyebabkan getaran keras, dan gua itu dipenuhi suara gemuruh. Semut darah ini dipukul mundur, dan yang berikutnya diisi lagi. Dua semut darah dari tingkat ketiga dan tingkat ke-9 bekerja sama untuk membantai Lu Ming dengan panik. Lu Ming meningkatkan kultivasinya secara ekstrim, dan memulai pertempuran dengan dua semut darah melalui kekuatan angin dan api. Berderit-berderit, induk semut menjerit, menyeret tubuhnya yang besar, dan bergegas menuju Lu Ming. Cakarnya yang panjang dan tajam, seperti pisau, menebas ke arah Lu Ming. Kekuatannya mencengangkan. Tidak lebih dari dua semut darah itu buruk. Jelas, semut betina juga memiliki kekuatan tempur 3 level dan 9 level. 3 semut darah dengan kekuatan tempur level 3 dan 9 menyerang Lu Ming pada saat bersamaan, yang membuat Lu Ming merasakan tekanan besar. Perisai kuno. Dengan berpikir, 3 perisai kuno tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Lu Ming. Setelah 2 bulan berlatih dengan susah payah di lembah angin suci, seni perisai kuno juga menembus ke tingkat ketiga, dan dapat memadatkan 3 perisai kuno. Cakar semut darah menebas perisai kuno, membuat suara dentang, tapi tidak bisa dipatahkan sama sekali. Perisai kuno 3 sisi dapat dimanipulasi dan diubah sesuka hati,
menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Dengan perisai kuno yang melindungi tubuhnya, Lu Ming tak terkalahkan. "Bunuh!" teriak Lu Ming, menatap semut darah, dan melancarkan serangan badai ke arahnya. Ming Cheng yang sedang berlari melewati sarang semut darah, tersenyum masam saat mendengar raungan memekakkan telinga datang dari belakang. "Kakak Tian Yun benar-benar jahat, aku harus segera keluar, kalau tidak sarang semut darah ini akan hancur." Ming Cheng berlari dengan putus asa. Di sarang semut darah, Lu Ming bertarung semakin berani. Dia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya sama sekali, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan seekor semut darah sudah ditekan. Engah! Tombak penekan iblis menembus tubuh semut darah, langsung meledakkan lubang besar dari cangkang yang sangat keras. Sungguh cangkang yang keras. Lu Ming menghela nafas secara diam-diam. Jika bukan karena serangan dengan kekuatan angin dan api, itu mungkin tidak dapat menembus pertahanan semut darah. Umumnya, prajurit di bawah tingkat ke-9 master seni bela diri yang hebat tidak dapat menembus pertahanan semut darah sama sekali. Tak heran jika selama bertahun-tahun, di dalam sarang semut darah, begitu banyak telur semut darah yang terkumpul dan belum diambil. Mereka yang masuk semuanya adalah seniman bela diri di bawah tingkat ke-7 dari ahli seni bela diri yang hebat. Siapa yang bisa menjadi lawan dari semut darah ini? Bahkan seorang jenius seperti Yang Zaitian, yang menerobos ke tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat, tidak akan menjadi lawan dari beberapa semut darah. Paling banyak dia akan menjarah beberapa dan kemudian melarikan diri. Memanggil, Lu Ming menikam lagi, menembus luka semut darah, sampai gagang pistolnya menghilang. Semut darah menjerit dan berjuang dengan panik. "Mati!" Dengan jentikan tombak Lu Ming, semburan energi sejati yang kuat mengalir ke tubuh semut darah, menghancurkan organ dalamnya menjadi berkeping-keping. Akhirnya membunuh semut darah. Tanpa penundaan, Lu Ming pergi untuk membunuh yang lain. Beberapa menit kemudian, menabrak. Saat induk semut terakhir jatuh ke tanah, ketiga semut darah yang kuat semuanya dibunuh oleh Lu Ming. "Kumpulkan." Kemudian, Lu Ming mencari dengan sembrono, dan sinar cahaya menyelimuti telur semut darah di dalam gua, dan mengumpulkan telur semut darah ke dalam cincin penyimpanan. Lu Ming tidak menghitung dan tidak tahu berapa banyak pil yang telah dia kumpulkan. 2 menit kemudian, semua telur semut darah di dalam gua terkumpul. "Haha, saatnya memposting." Lu Ming tidak bisa menahan senyum. Setelah itu, dia memanipulasi pembuluh darah dan melahap esensi darah dari 3 semut darah. Dengan pikiran, Lu Ming muncul di kuil tertinggi dan mulai memurnikan esensi darah. Penyempurnaan ini memakan waktu lebih dari 1 hari, dan esensi serta darah dari 3 semut darah semuanya dimurnikan. Kultivasi Lu Ming telah meroket, langsung dari tingkat ke-5 dari seniman bela diri yang hebat ke tahap awal dari tingkat ke-6 dari seniman bela diri yang hebat. Berkultivasi sekarang, energi yang dibutuhkan memang lebih menakutkan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini adalah esensi darah dari 3 semut darah tingkat ke-3 tingkat 9, yang 4 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, dan esensi darah serta esensi energi darah dari semut darah 2 kali lebih tebal dari monster biasa. 3 semut darah dari tingkat ke-3 dan tingkat ke-9 hanya mengangkat Lu Ming 1 tingkat, terlihat bahwa energi yang dibutuhkan Lu Ming benar-benar menakutkan. Sekarang saya telah dipromosikan ke tingkat ke-6 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Jika saya melahap esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat ke-3, dibutuhkan setidaknya 20 dari mereka sebelum saya dapat dipromosikan. Lu Ming tersenyum kecut. Selain itu, level garis keturunan belum dinaikkan, dan tidak diketahui berapa banyak esensi darah yang dibutuhkan untuk meningkatkan ke garis keturunan tingkat ke-7. Mayat dari ketiga semut darah ini tidak boleh dilepaskan. Cangkang di tubuh mereka semuanya adalah bahan pemurnian yang langka. Lu Ming melambaikan tangannya dan memasukkan mayat ketiga semut darah ke dalam cincin penyimpanan. Sudah hampir waktunya untuk dunia rahasia ditutup. Ming Cheng harus menunggu di luar. Cepat keluar. Lu Ming melintas, dan berlari ke arah luar muka untuk lari. Segera, Lu Ming keluar dari sarang semut darah. Begitu dia keluar, dia melihat Ming Cheng dengan cemas berbalik. "Kakak Ming!" teriak Lu Ming.
Tianyun, kamu akhirnya keluar. Kupikir kamu dibaringkan oleh beberapa semut. Melihat Lu Ming, Ming Cheng menghela nafas panjang dan menyeringai. Beberapa semut, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa padaku? Lu Ming tersenyum, lalu menggerakkan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul. Kakak Ming, ini beberapa telur semut darah, yang diperoleh dari sarang semut darah, kamu bisa mengambilnya. Kata Lu Ming, tidak, kamu mendapatkan ini dengan mengandalkan kekuatanmu. Bagaimana aku bisa menerimanya? Dan aku mengikutimu ke sarang semut darah, dan panennya sudah bagus. Ming Cheng melambaikan tangannya berulang kali, dengan tegas menolak. Lu Ming memberikannya lagi, tapi Ming Cheng menolak menerimanya. Melihat ini, Lu Ming tidak bersikeras, menyingkirkan cincin penyimpanan, dan bersama dengan Ming Cheng, menuju pintu keluar dari dunia rahasia. Pintu keluar dari alam rahasia berada di puncak paling timur dari alam rahasia semut darah. Ketika 10 hari berlalu, keluarga kerajaan dan para tetua Aula Bintang Umum akan bersama-sama membuka jalan keluar dan membiarkan mereka keluar. Di luar dunia rahasia semut darah, sebuah pintu cahaya muncul. Di sekitar gerbang cahaya, banyak sosok muncul, semuanya memandangi gerbang cahaya. Ada orang-orang dari keluarga kerajaan, dan ada juga orang-orang dari sekte pedang Sifang, tetapi jumlah orangnya jauh lebih banyak dari 10 hari yang lalu. Selain itu, beberapa orang langsung melayang di udara, dan mereka semua kuat di ranah Wuzong. Di sisi kerajaan, Hua Qi terdaftar secara mengesankan. Di depan adalah pria tua berambut merah dan Qiu Wuzi. Qiu Wuzi melirik keluarga kerajaan, mencibir, dan berkata, "Monster merah tua, mengapa Anda mengirim begitu banyak orang ke sini? Apakah Anda ingin menyelesaikan akun dengan kami ketika Anda melihat bahwa semua orang di istana Jiangxing telah terbunuh nanti? Pertarungan besar. Aku untuk berjaga-jaga, aku khawatir murid-murid dari sekte pedang Sifangmu akan menderita kerugian di alam rahasia dan mati di dalamnya, dan kemudian menjadi marah karena malu, dan akan merugikan para siswa dari Aula Bintang Umum saya." Pria tua berambut merah itu mencibir. Hahaha. Qiu Wuzi tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Murid-muridku dari sekte pedang Sifang menderita kerugian. Mereka mati dalam pertempuran. Apakah kamu akan menjadi jenderal istana bintang? Tidak mungkin, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Dunia adalah bahan yang sulit," kata lelaki tua berambut merah itu. "Ini benar-benar tidak mungkin, dan izinkan saya memberi tahu Anda dengan jelas, di alam rahasia semut darah, Anda tidak dapat membantu tetapi membunuh mereka. Jika murid-murid sekte pedang Sifang saya benar-benar mati di dalamnya, itu karena mereka tidak cukup kuat. Tidak orang bisa menyalahkan mereka. Apakah Anda takut kami akan melakukan sesuatu? Ini konyol," kata Qiu Wuzi, dengan tenang. "Kamu mengatakan ini, ingat itu." Lelaki tua berambut merah itu mendengus dingin. "Monster tua merah, kamu sangat percaya diri, kamu tidak berpikir bahwa Tianyun dapat menimbulkan ancaman bagi murid-murid sekte pedang Sifang saya. Izinkan saya memberi tahu Anda, itu tidak mungkin. Pada saat ini, Tianyun telah mati di depan lawan sekte pedang Sifang saya memilikinya." Qiu Wuzi mencibir, "Meninggal di tangan seorang murid dari sekte pedang Sifangmu?" "Kurasa tidak," kata lelaki tua berambut merah itu. Belum tentu. Nah, bagaimana kalau kita berjudi? Aku punya sepotong Tianxing Mithril di sini. Kudengar kamu punya buah Yunluo di tanganmu. Bagaimana kalau aku menggunakan Tianxing Mithril untuk bertaruh pada Yunluo Guo bersamamu?" Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang terkejut. Apa? Tianxing Mithril, Yunluo Guo, taruhan yang begitu besar? Seorang pria kuat dari Wuzong berseru. Tianxing Mithril adalah bahan pemurnian yang sangat berharga, yang termasuk dalam bahan tingkat 4 teratas dan dapat memperbaiki senjata roh tingkat 4. Dan Yunluo Guo juga merupakan ramuan tingkat keempat, yang dapat disempurnakan menjadi ramuan tingkat keempat. Bahan dan ramuan tingkat keempat adalah semua item dari tingkat Wuzong, dan itu sangat berharga. Adapun Tianxing Mithril dan Yunluo Guo, di antara item tingkat keempat, keduanya sangat unggul. Nilainya tidak kurang dari 100.000 kristal roh. Pria tua berambut merah itu merenung.
100.000 kristal roh adalah angka astronomi untuk seorang seniman bela diri di tingkat seorang seniman bela diri yang hebat atau bahkan lebih rendah. Tapi untuk Wuzong, itu jauh lebih baik. Wuzong yang dikenal sebagai Grandmaster di Laisun Empire, pasti termasuk kultivator kelas 1, milik kultivator teratas, dibandingkan dengan ahli bela diri yang hebat, ada terlalu banyak perbedaan, dan status sosialnya secara alami luar biasa. Tapi 100.000 kristal roh bukanlah jumlah yang kecil, bahkan Wuzong harus menimbangnya. Monster merah tua, ada apa? Tidak berani berjudi. Jika kamu tidak berani berjudi, katakan saja, jangan keras kepala. Qiu Wuzi mengejek. Siapa bilang aku tidak berani berjudi lagi? Berjudi saja, ada begitu banyak saksi di tempat kejadian, kuharap kamu tidak main-main. Kata lelaki tua berambut merah itu. Hahaha, aku khawatir kaulah yang selingkuh, monster tua merah, buah Yunluo milikku. Qiu Wuzi tertawa, sangat riang. Dia 100% yakin bisa menang karena Yang Zaitian adalah salah satu dari 10 sekte pedang. Dia sangat jelas tentang kekuatan Yang Zaitian, jika Yang Zaitian mengancam akan membunuh Tian Yun, begitu Tian Yun menyentuh Yang Zaitian, dia akan mati. Semua orang menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, seseorang keluar, teriak seseorang. Benar saja, gerbang lampu berkedip, dan sosok-sosok muncul satu demi satu. Segera, puluhan pemuda keluar, semuanya adalah murid dari Sekte Pedang Xifang. Semua tetua dari Sekte Pedang Xifang, termasuk Qiu Wuzi, tampak tenang, semua ini secara alami sesuai harapan mereka. Hanya saja mereka tidak menyadari bahwa semua murid dari Sekte Pedang Xifang semuanya memiliki ekspresi muram. Mereka terus fokus pada Guangmen. Setelah itu, gerbang cahaya terus berkedip, dan orang-orang terus keluar dari gerbang cahaya. Segera, 200 orang keluar, semuanya adalah murid dari Sekte Pedang Xifang, dan tidak satu pun dari mereka adalah murid dari Aula Bintang Umum. Pria tua berambut merah, Hua Qi, dan tetua keluarga kerajaan lainnya terlihat semakin jelek dan suram. Bagaimana mungkin? Kenapa belum ada yang keluar? Hua Qi mengepalkan tangannya erat-erat, matanya menunjukkan kekhawatiran. Hahaha, monster tua merah, saya pikir Anda telah memusnahkan sebagian besar istana bintang. Anda pasti akan kalah, jadi cepatlah dan serahkan Yunlo Guo. Qiu Wuzi tertawa, sangat bangga. Kamu. Pria tua berambut merah itu mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah jelek, Qiu Wuzi, jangan berpuas diri terlalu dini, waktunya belum tiba. Sampai saat terakhir, tidak ada yang bisa katakan hasilnya. Haha, monster tua merah, kamu benar-benar tahu bagaimana menipu dirimu sendiri, tunggu dan lihat saja. Qiu Wuzi mencibir, Penatua Qiu, kami. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Pedang Xifang ingin berbicara, tetapi diinterupsi oleh Qiu Wuzi saat dia mengucapkan beberapa patah kata. Qiu Wuzi melambaikan tangannya, dan berkata dengan dominan. Oke, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, kalian telah bekerja keras, tetapi orang-orang belum datang, mari kita bicarakan soal menghitung telur semut darah nanti. Itu pemuda itu ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ekspresi Qiu Wuzi menjadi gelap, dan dia menekan kata-kata itu dengan tatapan tajam. Saat ini, gerbang cahaya kembali bersinar, dan lebih dari 20 pemuda muncul. 20 orang ini semuanya adalah anggota General Star Palace. Pria tua berambut merah dan yang lainnya sangat gembira. Hanya saja aku beruntung dan tidak tahu harus bersembunyi di mana, jadi aku selamat secara kebetulan, tapi aku tidak tahu berapa banyak telur semut darah yang aku dapatkan, bahkan satu pil pemurnian darah pun tidak cukup untuk disempurnakan. Qiu Wuzi mencibir. Orang tua berambut merah dan yang lainnya diam, dan mereka tidak memiliki banyak harapan di hati mereka. Seiring waktu berlalu, beberapa orang lagi jarang keluar, semuanya adalah murid dari Sekte Pedang Xifang. Pada akhirnya, Pedang Xifang mengirimkan sekitar 280 orang. Ini membuat Qiu Wuzi dan anggota Sekte Pedang Xifang lainnya terlihat jelek. Waktunya hampir habis, dan pintu lampu akan segera ditutup. Begitu pintu lampu ditutup, mereka tidak bisa membukanya,
mereka hanya bisa membukanya setelah 3 tahun. Tapi saat ini, masih banyak sekte pedang Xifang. Begitu banyak orang tidak keluar. Poin kuncinya adalah bahwa dari 6 jenius teratas yang menyadari potensinya, 2 di antaranya tidak keluar. Salah satunya adalah Yang Zaitian. Mungkin karena terburu-buru ke sarang semut darah, itu tertunda. Qiu Wuzi menghibur dirinya sendiri. Lu Ming, Hua Qi menatap lurus ke arah Guangmen dengan mata membelalak. Lu Ming belum keluar, dia sangat takut akan kecelakaan. Waktu berlalu dengan lambat, dan waktu untuk menutup gerbang cahaya semakin dekat. Namun, tidak ada yang keluar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Qiu Wuzi menjadi cemas. Yang lain baik-baik saja, tapi Yang Zaitian belum keluar, bagaimana mungkin? Bersenandung. Pada saat ini, gerbang lampu berkedip sedikit, dan 2 sosok muncul. Qiu Wuzi, lelaki tua berambut merah dan tetua lainnya dari kedua sisi menatapnya. Garis besar kedua sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas. Tian Yun, bagaimana mungkin? Qiu Wuzi meraung, tidak bisa dipercaya. Tian Yun, ini Tian Yun. Mata lelaki tua berambut merah itu melebar, lalu dia tertawa gembira. 2 orang yang keluar dari belakang secara alami adalah Lu Ming dan Ming Cheng. Sialan, Tian Yun ini pasti menemukan tempat untuk bersembunyi, dan dia tidak bertemu Yang Zaitian dan murid lainnya, sial. Qiu Wuzi menggeram di dalam hatinya. Haha, Qiu Wuzi, Tian Yun masih hidup, kamu kalah, serahkan Tianxing Mithril, jangan main-main. Kata lelaki tua berambut merah itu. Aku, ekspresi Qiu Wuzi berubah jelek, dan dia benar-benar tidak tahan, tetapi di bawah pengawasan semua orang, dia benar-benar tidak bisa bermain trik. Ini semua Tian Yun, kenapa kamu tidak mati? Dia meraung di dalam hatinya, menyalahkan Lu Ming untuk semua ini. Tapi masih tak berdaya, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan sepotong logam keperakan seukuran kepalan tangan dengan bintang bersinar di atasnya, dan menyerahkannya kepada lelaki tua berambut merah itu. Ini Tianxing Mithril, dan pakar Wuzong lainnya memandang lelaki tua berambut merah itu dengan iri. Haha, kalau begitu aku tidak akan sopan. Pria tua berambut merah itu tertawa dan menyingkirkannya. Kemudian dia memandang Lu Ming, dan semakin dia memandang, semakin dia merasa bahwa Lu Ming menyenangkan matanya. Mengapa Yang Zaitian belum keluar? Qiu Wuzi menatap Guangmen dengan ekspresi muram. Menabrak. Tiba-tiba, pintu cahaya bergetar hebat, lalu meledak dengan satu sentuhan, berubah menjadi hujan cahaya kecil dan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana Yang Zaitian? Kenapa dia tidak keluar? Qiu Wuzi berteriak. Apa yang terjadi? Mengapa Yang Zaitian tidak keluar, dan ada begitu banyak murid, apa yang terjadi? Tetua lain dari sekte pedang Xifang juga meraung, sangat marah. Kakak senior Yang Zaitian, dia sudah mati. Tiba-tiba, seorang murid dari sekte pedang Xifang berteriak. Penonton tiba-tiba terdiam, Qiu Wuzi menatap murid dengan wajah yang sangat jelek, dan berteriak, apa yang kamu katakan? Yang Zaitian sudah mati. Bagaimana dia bisa mati? Siapa yang bisa membunuhnya di alam rahasia semut darah? Bahkan di wajah semut ibu, dia bisa mundur sepenuhnya, bagaimana dia bisa mati? Qiu Wuzi meraung, dengan nafas yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, menatap murid ini. Benar-benar mati. Sebagian besar saudara di sini telah melihatnya. Teriak murid itu. Iya, Penatua, Yang Zaitian sudah mati. Murid-murid lainnya juga mengangguk. Wajah Qiu Wuzi pucat, dengan cahaya menakutkan di matanya, dia menatap murid aslinya, dan berteriak, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Penatua Qiu, aku ingin mengatakannya sekarang, tetapi kamu tidak jangan biarkan aku mengatakannya. Murid itu berkata dengan sedih. Kamu, Qiu Wuzi sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua.